Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia untuk anak-anak kelas 3. Oke, anak-anak kelas 3, hari ini kita akan belajar tentang membuat simpulan dari teks percakapan tentang wujud benda. Nah, membuat simpulan ya dari sebuah teks percakapan. Teks percakapan itu adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih mengenai suatu topik. Jadi teks percakapan itu adalah teks yang berisi pembicaraan ya antara orang yang satu dengan orang yang lain mengenai suatu topik. Nah, topik itu adalah inti dari pembahasan yang akan dibicarakan pada teks percakapan tersebut. Jadi kalau kita bicara sama orang lain, itu kan masuknya dialog, tapi ketika dituliskan itu masuknya teks percakapan. Nah, mempunyai inti dari pembahasan. Sebetulnya percakapan itu membahas tentang apa? Nah, itu adalah topik. Nah, kemudian simpulan. Nah, simpulan itu merupakan pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya gitu. Jadi misalnya topiknya itu pembahasannya itu intinya tentang wujud benda, maka informasi tentang wujud benda dapat diperoleh dari teks percakapan gitu. Nah, setelah kita membaca teks percakapan, maka kita bisa menyimpulkan dari membuat simpulan dari teks percakapan itu. Oke, teman-teman, sekarang bisa dilihat halaman 31. Di situ ada contoh teks percakapan. Ibu bacakan ya. Wujud benda. Pada hari Minggu, Jonas menemani ibu berbelanja buah-buahan di toko buah. Ada berbagai jenis buah di toko itu, seperti semangka, jeruk, apel, anggur, mangga, dan durian. Ibu Jonas, berapa harga 1 kilogram buah jeruk? Penjual, harga 1 kilogram buah jeruk Rp25.000, Bu. Saya beli 2 kilogram ya. Jonas, nanti aku mau minum jus jeruk ya, Bu. Ibu Jonas, tentu saja boleh, Jonas. Jonas, buah jeruk bentuknya bulat, jus jeruk wujudnya cair. Ibu Jonas, wah, Jonas sedang mengamati wujud-wujud benda ya. Jonas, iya Bu, kemarin di sekolah Jonas belajar wujud-wujud benda. Ada benda yang wujudnya padat, ada yang wujudnya cair, dan ada yang wujudnya gas. Ibu Jonas, betul Jonas, di sekitar kita terdapat berbagai benda. Wujudnya ada yang padat, ada yang cair, dan ada yang gas. Nah, itu adalah contoh teks percakapan. Kalau teman-teman perhatikan ada 3 orang ya yang saling berbicara gitu. Dalam pembicaraan itu ada 3 orang. Yang pertama ada Ibu Jonas, penjual, dan Jonas. Nah, untuk menentukan simpulan seperti yang tadi Ibu sudah bilang, simpulan itu merupakan pendapat akhir atau inti dari pembahasan atau inti dari percakapan tersebut. Coba kita lihat. Pendapat akhir itu ada di Ibu Jonas bahwa wujudnya ada yang padat, ada yang cair, dan ada yang gas. Berarti simpulan dari teks percakapan di atas adalah bahwa terdapat beberapa wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, itu tadi contohnya teman-teman. Kemudian contohnya yang kedua, teman-teman bisa lihat halaman 33. Di situ juga sama simpulan ya, artinya merupakan hasil akhir dari uraian sebelumnya. Nah, simpulan di sini tapi melalui teks hasil pengamatan. Kalau tadi dari teks percakapan, sekarang dari hasil pengamatan, artinya yang kita amati. Nah, coba teman-teman bisa dibaca halaman 33 seperti ini, Ibu bacakan. Benda padat dapat ditemukan di sekitar kita. Benda padat mudah dikenali karena wujudnya yang tidak berubah-ubah. Contohnya adalah pensil. Pensil merupakan benda padat. Jika pensil diletakkan di dalam kotak pensil, maka bentuknya tidak berubah. Demikian pula jika pensil dipindahkan ke dalam gelas, bentuk pensil tidak berubah. Nah, simpulan dari teks itu kan sebetulnya membicarakan bahwa pensil merupakan benda padat karena bentuknya tidak berubah.
meskipun diletakkan di tempat yang berbeda-beda. Oke, itu tadi teman-teman pembelajaran tentang simpulan. Jadi teman-teman bisa baca dulu teks percakapannya atau baca dulu teks hasil pengamatannya, kemudian tarik kesimpulan, tarik pembahasan atau inti cerita yang dibicarakan dari Ibu teks tersebut. Simpulan. Tugasnya nanti melalui wali kelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.